Hai, selamat datang kembali di Airelun Podcast, sebuah ruang untuk berhenti sejenak dari kesibukan hidup, menenangkan pikiran, dan mencoba memahami kehidupan dengan cara yang lebih jernih. Di episode sebelumnya, kita berbicara tentang perasaan ketika hidup terasa tidak punya arah. Dan salah satu hal yang sering memperkuat perasaan itu adalah sesuatu yang sangat umum terjadi di kehidupan modern saat ini, yaitu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Mungkin dari kamu pernah mengalami hal seperti ini. Ketika kamu sedang membuka media sosial, melihat seseorang yang tampaknya sudah mencapai banyak hal, karirnya terlihat jelas, hidupnya terlihat stabil, pencapaiannya terlihat mengesankan. Lalu, tanpa sadar muncul satu pikiran di kepala kita. Mengapa ya hidupku tidak seperti mereka? Perbandingan seperti ini sering terjadi tanpa kita sadari. Dan jika terjadi terlalu sering, ia bisa membuat kita merasa tertinggal, merasa kurang, merasa bahwa hidup kita tidak cukup baik. Nah, di episode kali ini kita akan mencoba melihat kebiasaan ini secara mendalam. Mengapa manusia secara alami membandingkan diri dengan orang lain? Mengapa kebiasaan ini bisa membuat kita merasa tidak cukup? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa mulai keluar dari lingkaran perbandingan ini? Karena seringkali masalahnya bukan pada kehidupan kita, masalahnya adalah bagaimana cara kita melihat kehidupan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain sebenarnya adalah kecenderungan alami manusia. Sejak dulu, manusia selalu mencoba memahami posisi mereka di dalam lingkungan sosial. Dengan melihat orang lain, kita mencoba memahami apakah kita sudah cukup baik, apakah kita sudah cukup berhasil, apakah kita berada di jalur yang benar. Di masa lalu, perbandingan ini biasanya terjadi di dalam lingkaran kecil, entah keluarga, teman, ataupun lingkungan sekitar. Namun, sekarang situasinya sangat berbeda. Dengan adanya media sosial, kita bisa melihat kehidupan ratusan bahkan ribuan orang setiap harinya. Dan tanpa kita sadari, otak kita mulai melakukan perbandingan terus-menerus. Setiap kali melihat seseorang berhasil, setiap kali melihat seseorang mencapai sesuatu, setiap kali melihat seseorang menjalani kehidupan yang tampaknya lebih menarik, masalahnya adalah satu hal penting yang sering kita lupakan. Apa yang kita lihat di media sosial bukanlah kehidupan utuh dari seseorang. Itu hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka yang sebenarnya. Potongan yang sudah mereka pilih dengan sangat hati-hati. Dan biasanya yang mereka tampilkan adalah tentang pencapaian, perjalanan yang menarik, momen bahagia, atau hal-hal yang terlihat mengesankan. Namun, yang jarang kita lihat adalah keraguan, kesalahan, kegagalan, ataupun masa sulit yang telah mereka alami. Akibatnya, kita sering melakukan perbandingan yang tidak adil. Kita membandingkan kehidupan nyata kita yang lengkap dengan potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Dan dalam perbandingan seperti itu, hampir tidak mungkin kita merasa cukup. Ada satu kalimat sederhana yang mungkin bisa kita renungkan. Comparison is the thief of joy. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Semakin sering kita membandingkan diri, semakin kita kehilangan kemampuan untuk menghargai perjalanan diri kita sendiri. Namun, berhenti membandingkan diri bukan sesuatu yang bisa terjadi secara instan. Ya, melalui berbagai proses. Dan ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu kita keluar dari lingkaran ini. Langkah yang pertama adalah sadari kapan kamu mulai membandingkan diri. Ya, langkah pertama tentang kesadaran. Seringkali kita membandingkan diri tanpa menyadarinya. Saat membuka media sosial, saat melihat pencapaian teman, saat mendengar cerita keberhasilan orang lain, dan lain sebagainya. Ketika kamu mulai merasakan pikiran seperti, aduh, aku merasa tertinggal dari dia. Aduh, aku kok kurang berhasil ya. Aku seharusnya sudah sejauh itu, tapi... Nah, cobalah berhenti sejenak dan sadari bahwa pikiran itu sedang muncul. Kesadaran sederhana itu sudah merupakan langkah yang besar loh. Karena sesuatu yang kita sadari akan lebih mudah kita kendalikan. Langkah yang kedua adalah ingat bahwa setiap orang memiliki timeline yang berbeda. Hidup bukan perlombaan.
Lagi-lagi ya, hidup bukan tentang perlombaan dengan garis finish yang sama. Beberapa orang mungkin menemukan arah hidup yang lebih cepat, beberapa orang membutuhkan waktu, ada juga yang lebih lama. Beberapa orang bisa berhasil di usia muda, namun ada beberapa orang baru menemukan jalannya di usia yang lebih matang. Tidak ada satu timeline yang berlaku untuk semua orang. Seperti sebuah kutipan yang sangat sederhana, perjalanan hidupmu memang tidak seharusnya terlihat seperti perjalanan orang lain. Langkah yang ketiga adalah fokus pada kemajuan kecilmu sendiri. Ketika kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain, kadang kita lupa melihat perkembangan diri kita sendiri. Padahal, hidup sering berubah melalui langkah yang kecil. Hal kecil yang kamu pelajari, keputusan kecil yang kamu ambil, kebiasaan kecil yang telah kamu bangun. Kemajuan kecil ini sering tidak terlihat besar, tapi jika kita melakukannya secara konsisten, ia perlahan membentuk kehidupan kita. Cobalah sekarang bertanya pada diri sendiri, apa satu hal yang lebih baik dalam hidupku dibandingkan 1 tahun yang lalu? Pertanyaan ini membantu kita melihat bahwa sebenarnya kita juga bergerak loh. Kita nggak cuma diam aja loh. Langkah yang keempat adalah kurangi konsumsi hal-hal yang memicu perbandingan. Jika sesuatu terus membuat kita merasa tidak cukup, mungkin kita perlu mengurangi paparan terhadap hal tersebut. Misalnya, mengurangi waktu bermain di media sosial, tidak mengikuti akun yang membuat kita merasa tertinggal, mengisi waktu kita dengan aktivitas yang lebih bermakna, dan berbagai hal lainnya. Ini bukan berarti kita menghindari dunia ya, ini hanya berarti kita menjaga kesehatan mental kita. Langkah yang kelima adalah bangun definisi sukses versi dirimu sendiri. Ini mungkin langkah yang paling penting. Banyak orang merasa tertinggal karena mereka menggunakan standar sukses milik orang lain. Padahal, sukses bisa memiliki arti yang sangat berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, mungkin sukses berarti karir yang sangat tinggi. Atau bagi orang lain, mungkin sukses berarti hidup yang tenang. Atau bagi sebagian orang, sukses berarti kebebasan waktu dan definisi yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apa arti sukses bagimu? Ketika kita mulai mendefinisikan sukses dengan cara kita sendiri, kita tidak lagi terlalu sibuk mengejar standar orang lain. Ada satu pemikiran yang sangat menarik tentang kehidupan. Jika kita terus melihat kehidupan orang lain, kita akan selalu merasa kurang. Namun, jika kita mulai melihat perjalanan kita sendiri dengan jujur, kita akan mulai melihat sesuatu yang berbeda. Kita akan melihat bahwa hidup sebenarnya bukan tentang siapa yang paling cepat. Hidup adalah tentang siapa yang terus berjalan. Ada satu kutipan reflektif yang mungkin bisa kita ingat. Jangan membandingkan awal perjalananmu dengan tengah perjalanan orang lain. Karena kita sering melihat seseorang yang sudah berjalan jauh tanpa melihat bagaimana mereka memulainya. Mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang bisa kita bawa setelah mendengarkan episode ini. Jika tidak ada orang lain yang perlu kamu bandingkan, bagaimana kamu ingin menjalani hidupmu? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa sangat mengubah cara kita melihat kehidupan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling terlihat berhasil. Hidup adalah tentang membangun kehidupan yang terasa jujur bagi diri kita sendiri. Jika ada satu hal yang bisa kita renungkan dari episode kali ini, mungkin hal itu adalah ini. Semakin sering kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, semakin kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar menjalani hidup kita sendiri. Setiap orang memiliki waktu mereka sendiri, setiap orang memiliki perjalanannya mereka sendiri, dan hidup tidak selalu harus terlihat mengesankan di mata orang lain untuk menjadi hidup yang berarti. Kadang, hidup yang baik hanyalah hidup yang terasa jujur bagi diri kita sendiri. Terima kasih ya kalian sudah mendengarkan podcast Airalun episode kali ini. Jika refleksi seperti ini terasa bermanfaat, kamu bisa mengikuti channel Airalun ini untuk episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye teman-teman.